Sobat Goes, ngobrol santai nih bareng Eko ya. Nih bentar lagi nih info penting nih. Pakai kacamata tuh. Kan lama tuh kita nggak ngobrol santai begini. Diinfokan ya, beneran ini nggak bohong nih. Karena kan PPN naik nanti 1 Januari. Udah diperdebatkan tuh. Orang-orang yang punya jabatan udah punya rencana. Apalagi Ibu Sri Mulyani, lupa saya sampai. Nanti kalau udah naik itu 12%, harga mobil naik, harga motor naik, kebutuhan pokok naik, sepeda naik mesti. Komponen-komponen Shimano, semua hal naik semua, listrik. Kesempatan ini yang mau upgrade sepeda, ya tah? Yang mau beli sepeda sekarang nih, ini beritanya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto hari Jumat 8 Maret lalu menyatakan rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 merupakan program keberlanjutan. Artinya diterapkan oleh pemerintahan yang baru. Rencana PPN 12% dan seluruh program pemerintah yang baru akan dirancang dalam APBN 2025. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Nah tentu yang kita perlu lihat penyusunan APBN di luar envelope kemarin kan pos-posnya, detailnya ini 1 bulan ke depan. Jadi tentu 1 bulan ke depan itu sudah ada keputusan dari KPU tanggal 20 Maret, sehingga dengan demikian program APBN 2025 kan pelaksananya adalah pemerintah yang akan datang. Pajak pertambahan nilai PPN dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa kepada wajib pajak orang pribadi atau badan. Jika PPN 12% berlaku 2025, kenaikan harga akan dialami semua barang yang terkena PPN. Antara lain barang elektronik, pakaian, tas dan sepatu, sabun dan perlengkapan mandi, pulsa telepon dan tagihan internet, rumah atau hunian, motor dan mobil. Pertama gaji kita nggak naik, terus juga kebutuhan semua meningkat gitu ya. Berarti kalau kebutuhan meningkat, pajak naik, gimana ya, kayak kita berarti makan kita harus bayar lagi 12% dari yang kita makan. Itu lumayan sih menurutku, karena bukan hal yang dikit sih, kayak bukan cuma 1%, bukan cuma 5.000. Dilema sih, ya betul sih. Tapi kalau lihat dari perspektif yang lebih besar, mungkin pasti adalah alasan kenapa gitu ya. Karena ya kalau saya sih kadang nggak suka sih, tapi mau gimana juga demi pembangunan yang lebih baik gitu. Tarif PPN sebetulnya baru naik dari 10% menjadi 11% pada April 2022. Itu artinya baru 3 tahun umurnya, namun kini akan naik lagi. Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira memprediksi kenaikan PPN ini akan semakin memukul daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Kebijakan ini dapat menggiring mereka masuk menjadi orang miskin baru. Dan ini adalah kebijakan yang sangat tidak kreatif. Ini kebijakan yang sangat memberatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan menengah. Karena apa? Karena kenaikan tarif PPN-nya bahkan bisa lebih tinggi daripada kenaikan dari sisi pendapatan upah. Jadi bisa dibayangkan, mencari kerja sekarang sedang dalam kondisi yang sulit, persaingan makin ketat, kenaikan upah minimum juga tidak seberapa, tapi dari sisi kebijakan pemerintah justru kebijakannya bukan countercyclical, tapi kebijakannya justru menahan daya beli. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang inovatif dalam menaikkan rasio pajak. Misalnya mengejar wajib pajak baru akan lebih efektif ketimbang mengenakan tarif tinggi kepada wajib pajak yang sudah taat pajak. Desi Aritonang, Mario Oktober, Jakarta. Nih betul-betul info bener. Karena kan zaman sekarang tuh ngakses berita itu gampang. Oke sobat, segeralah beli sepeda, segeralah update sepeda. Kesempatan sekarang, mumpung belum naik. Assalamualaikum.